Ya, langsung saja ke Bu dosen nih sebelum kita ke Prof Amin juga. Bu dosen, Anda sukarelawan vaksin ya? Akan dijalani hari ini atau belum ada waktu yang jelas ini buat Ibu Herlina? Saya dijadwalkan akhir bulan, minggu terakhir, ya, minggu ke-4 Agustus. Apa yang membuat Bu Herlina terpanggil, Bu, untuk menjadi sukarelawan? Krisis kali ya, jadi ketika pertama kali vaksin datang ke Indonesia kan sudah mulai ramai itu, akan ada uji klinis dan sebagainya. Sebenarnya saya sudah berniat untuk, kayaknya saya terpanggil untuk cobain gitu, untuk jadi relawan. Bolehlah, nggak apa-apa uji coba berarti, karena itu juga berarti saya tertantang untuk membuat diri saya harus sehat supaya bisa dijadikan uji coba gitu. Saya terfikirnya lebih karena kalau kita bisa bermanfaat buat banyak orang, why not? Kita klise ya kali ya. Gitu. Nah, bagaimana Bu Herlina mungkin menjelaskan kepada publik, karena yang ada di kepala Bu Herlina tentu ada bedanya juga dengan yang ada di kepala masyarakat awam ya. Yang ada di masyarakat awam, kok mau sih Bu nggak takut sama COVID? Nah kan gitu ibaratnya ya kan, pasti kan gitu. Apa yang bisa Bu Herlina sampaikan kepada masyarakat? Saya cuma bisa bilang begini, yang kami para relawan mungkin lakukan sekarang ini juga untuk semua gitu ya. Jadi cuma minta jaga bagian masing-masing deh gitu. Silahkan jaga jarak, selalu pakai masker, tetap sehat, jaga diri Anda sehat. Kasihan para nakes gitu yang udah berjuang mati-matian gitu ya. Saya tidak tertarik untuk kemudian jadi terlibat pada isu-isu bahwa ini dikomodifikasi, ini dimonetisasi, biar aja lah gitu. Yang penting adalah yuk kita jaga diri kita masing-masing supaya semua bisa sehat, semua bisa selamat. Nggak apa-apa kami jadi relawan untuk kemudian diuji coba, dan dengan satu hal bahwa dengan harapan bahwa ini insya Allah berhasil. Sehingga semua yang sakit bisa terobati gitu, semua masyarakat bisa terlindungi dari virus ini gitu, dan juga harapan bahwa pandemi segera berakhir. Gitu. Jadi secara nggak langsung Bu Herlina pengen bilang begini, biar saya aja, kamu nggak akan kuat gitu ya mungkin ya kali ya Bu ya. Aduh, Dilan banget ya. Bu Herlina. Ya. Bu Herlina, tapi tadi menarik Bu apa yang disampaikan oleh Bu Herlina. Bu Herlina, ketika ini berarti Ibu secara inisiatif ya Bu ya, inisiatif sendiri untuk mendaftar sebagai relawan, betul ya Bu ya? Yes, nah, betul. Ketika itu ada tidak Bu atau sempat menanyakan kemudian kepada otoritas tempat jaminan perlindungan bagi Bu Herlina? Misalnya ini kan masih uji coba karena Bu ya, kita tidak tahu hasilnya apakah akan berhasil atau tidak, tapi harapannya pasti tentu berhasil. Sempat ditanyakan hal itu tidak? Sampai saat ini kan saya belum dapat inform concern ya, nanti aja saya tanya kalau udah pas diwawancara sama timnya begitu. Tapi sejauh ini sih saya lebih pada I trust them gitu ya, saya percaya pada mereka gitu, artinya ini nyawa orang nggak main-main gitu, pasti ini udah diperhitungkan diperhitungkan macam-macam, matang-matang gitu, semua sudah dipikirkan pasti gitu ya. Nggak mungkin lah ini kayak ketikus gitu, tikus mah nggak usah pakai asuransi gitu ya. Saya sampai sejauh ini memang belum dapat itu, tapi ketika saya daftar ke sana memang pemikiran saya adalah if I can do something for others, why not gitu. Jika saya bisa melakukan ini buat orang lain. Bu Herlina, untuk konteks yang itu Ibu juara deh ya gitu ya. Tapi kan tentu kan sebagai dosen ya, arti kan ada daya kritis, nah kan gitu ya kan. Nah apakah sudah juga melakukan cross check, riset ke dalam gitu loh? Ya, saya sudah pernah lihat tayangan di UK, kalau nggak salah di BBC gitu, beberapa orang yang kemudian juga jadi relawan untuk uji klinis gitu. Jadi ketika tayangan itu muncul di sekitar bulan Mei atau Juni gitu, saya udah kepikir gitu, oh mereka sudah melakukan ini lebih dulu gitu. Artinya dan belum ada jurnal yang keluar dari hasil itu bahwa si pasien meninggal dari hasil uji klinis ini, belum ada jurnalnya yang keluar seperti itu, atau ada publikasi bahwa korban uji klinis meninggal gitu, belum ada gitu. Jadi saya pikir sampai hari ini ya. Jadi itu yang membuat Bu Herlina menaruh kepercayaan begitu besar ya Bu ya, meskipun belum tahu untuk perlindungan jaminan perlindungannya.
Ya. Saya mau tanya, kalaupun saya hanya akan jadi data statistik, saya tahu posisi saya ada di statistik mana, paling tidak begitu. Oke. Prof. Amin mungkin ada tanggapannya, uji vaksin fase 1 dan 2 di Cina sudah berhasil tadi yang disampaikan oleh Bu Herlina? Ya, uji uji klinik fase 1 dan fase 2 dari Sinovac ini kan sudah dilaporkan ya, dan itu sudah dipelajari oleh Badan POM, dan itu menjadi pertimbangan yang sangat kuat untuk bisa mengizinkan vaksin ini dilakukan uji fase 3 di Indonesia tanpa adanya data yang memuaskan dari uji fase 1 dan 2, tidak mungkin otoritas di Indonesia memberikan izin. Dan juga selain Badan POM juga ada namanya komisi etik saya kira dari Unpad yang sudah mempelajari hal itu, dan itu juga menjadi pertimbangan kuat apakah suatu uji klinik itu dapat dilakukan. Prof. Amin, kemarin ada pemberitaan yang saya yakin Prof. Amin juga pasti sudah membaca juga ya. Judulnya begini nih, bukan Cina, vaksin COVID pertama dunia dari Rusia, katanya begitu. Oh ya, masing-masing negara mengklaim bahwa mereka yang akan duluan membuat vaksinnya tersedia di pasar. Tapi kan faktornya tidak hanya klaim itu saja, banyak sekali perizinan. Apakah itu tersedia di negaranya masing-masing atau tersedia di internasional, itu juga kan perlu ada approval dari WHO dan sebagainya. Jadi klaim-klaim itu juga harus kita cermati dengan baik. Maksudnya tersedianya di mana, sampai seberapa, apakah juga namanya tersedia itu bisa untuk 7 miliar penduduk dunia. Dan kita butuh begitu banyak, dan tidak mungkin dipenuhi oleh satu produsen saja. Prof, tadi menarik soal uji klinis fase 1 dan 2, itu kalau dari penelitian ini prosedurnya seperti apa, dan juga nanti ketersediaan vaksin seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi usai jeda kami kembali hadir. Baik.